Oke Sobat Teknik, selamat datang kembali lagi bersama kami di podcast UKM Fakultas Teknik Universitas Jember. Kami di sini mengundang salah satu UKM yang berada di Fakultas Teknik Universitas Jember, yaitu UKM Mahadipa. Mungkin dari mbak-mbaknya bisa perkenalkan terlebih dahulu sama selaku apa sih di UKM tersebut? Boleh. Halo teman-teman, kenalin namaku Ranca, aku sebagai wakil ketua umum ya, wakil ketua umum. Oke, perkenalkan namaku Diksi dari lingkungan di Mahadipa sebagai CO Divisi Konservasi. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Mbak ya, mungkin menurut Mbak-mbaknya ini UKM Mahadipa itu UKM seperti apa sih Mbak? Boleh, kalau UKM Mahadipa ini UKM yang beda mungkin ya, kalau dibanding sama UKM yang lain, karena memang karakteristik kita beda-beda. Kalau Mahadipa ini kita fokusnya di pecinta alam. Dari singkatan aja Mahadipa kan ya, mahasiswa divisi pecinta alam gitu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan Mbak, kayak sejarah atau bisa terbentuknya UKM Mahadipa di FT sendiri itu gimana Mbak? Setahu Mbak? Pembentukan bermula itu dari mahasiswa di teknik itu emang ada beberapa itu yang suka naik gunung gitu. Jadi terbentuklah itu mereka tuh kayak pertama itu kayak perkumpulan gitu sih. Oke. Mungkin dari mana ada tambahan lagi? Iya, terus kalau misalnya kita perkumpulan aja tapi nggak ada legalitas kan gimana gitu juga. kan ya. Jadi akhirnya pada tahun 2002 gitu ya, ini Mahadipa itu diresmikan oleh teknik gitu. Berarti udah umur 21 ya? Jalan 21? Iya, jalan 21. Keren sekali. Mungkin langsung aja ya pertanyaan selanjutnya ya. Aku mau nanya-nanya sembari kita Evan aja Mbak ya, karena saya juga pecinta alam ya. Waduh, cuman cinta doang tapi nggak jaga kebersihan doang. Iya. Oke, mungkin kegiatan dari UKM ini tuh selain nanjak gunung itu apa aja sih Mbak? Apa aja? Coba dari ini dulu. Apa aja ya? Kalau konservasi ngapain? Konservasi. Kalau konservasi tuh banyak sih. Di materi konservasi itu ada pengamatan burung, analisa vegetasi, terus ada inventarisasi jejak, terus ada analisa air juga. Ya. Banyak sih. Itu konservasi. Terus kita juga ada gunung hutan. Jadi divisi gunung hutan ini kita memang fokus di manajemen ekspedisi. Gimana kita berkegiatan di alam bebas, bagaimana kita packing, perlengkapan, logistik dan lain-lain. Survive juga yang paling penting. Oh iya, jelas. Itu seru sih, berarti kayak makan cacing gitu nggak? Makan nggak? Aduh. Gimana tuh? Tapi itu sesuai kebutuhan lah. Oh, kebutuhan ya. Sebenarnya kalau kita naik gunung kan cuma ada dua ya. Iya. Yang pertama itu perencanaan kita mateng, atau yang kedua kita harus siap survival gitu. Ya udah, kalau misalnya kita perencanaan, misalnya kita protein kurang, karbohidrat dan lain-lain kurang gitu. Yang kedua yang kita bisa pakai survival. Gimana protein kita dapatnya di mana gitu kan ya. Ya itulah, kalian bisa riset dulu sebelum naik gitu. Oke, keren ya. Berarti harus bener-bener. Kadang kan juga gini Mbak, pecinta alam kan pasti kan kita diajarin gimana caranya itu kita hidup di alam gitu kan. Tapi kan kadang juga mikir kan, kita juga pecinta alam kan pengennya menikmati ciptaan Tuhan, nggak pengen kesesat di gunung kan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak ya, aku mau minta validasi aja ya, perihal konservasi, pengamatan burung. Bener gak sih menurut Mbaknya itu pas zaman pandemi ini tuh ada burung baru gitu loh, kayak hasil perkawinan silang gara-gara nggak adanya perburuan liar gitu. Bener nggak itu? Belum sih, belum sampai situ ya. Pengamatan burung di Mahadipa cuma kita ngamatin burung itu kayak di suatu tempat tuh burung itu ada apa aja sih, terus masih ada burung endemiknya apa, terus kayak densitasnya itu ada berapa sih gitu sih. Oke. Mungkin dari mbak-mbaknya ya, apa sih tantangan yang terberat? Kan pecinta alam kan nggak cuma naik gunung ya, kayak memperdulikan lingkungan ya. Itu tantangan terberat itu apa sih Mbak ketika mbak-mbaknya ini mempromosikan perihal lingkungan gitu? Iya. Kok dari tadi dibahas lingkungan gitu, tapi memang benar sih. Kita kok ngomong pecinta alam tuh arahnya ke lingkungan gitu ya kan. Jadi kalau pendapat kita mungkin beda, tapi kalau tantangan terbesarku gimana kita mempromosikan lingkungan. Waduh, lingkungan gimana nih gitu kan ya.
Jadi yang pertama itu ini sih, tentang kesadaran. Memang susah. Kalau masyarakat awam itu senengnya mau hasil aja gitu. Waduh, proses kita lupa gitu. Gimana kita misal habis masak, makan, sampahnya kemana-mana gitu. Pokok kita dapat foto buat di post di IG. Waduh, itu sebenarnya susah, tantangan terbesar kita. Karena kita nggak bisa ngehandle teman-teman. Kita harus pantau terus, misalnya naik gunung ini, misalnya di bawah sudah dilakukan pengecekan, tapi kita nggak tahu kan di sana gimana. Mungkin kalau dari Diksi gimana nggak? Tantangan terbesar ya sama sih ya, sosialisasi ke masyarakatnya ya. Soalnya masyarakat kita kan beda-beda ya, Iya, ada yang pandangannya kayak gini kayak gitu. Itu sih yang tantangan terbesar tuh emang ya untuk menyadarkan masyarakat itu sendiri. Oke. Karena kan mungkin aku jadi feedback ya Mbak ya. Sembari nanya. Kan caranya apa ya? Mahasiswa ini kan pasti kan belajar kan, kuliah kan gitu kan. Nah, gimana sih kayak trigger kayak mahasiswa itu tuh kan nanjak gunung kan pasti 3 hari kan Mbak. Nah itu gimana Mbak cara ngebagi waktu kuliah sama pas ada proker itu konservasi kah atau pengamatan kah? Gimana? Mulai dari yang paling muda ya. Oh, silakan, Karena yang silakan. paling muda. Gimana? Gimana ya? Intinya kalau dalam masa kuliah ya, maksudnya belum liburan. Kita itu emang carinya tuh kalau bisa waktu hari tanggal merah atau hari libur lah. Untuk tugas ya kita sebelum melakukan kegiatan itu harus menyelesaikan tugas terlebih dahulu biar apa tuh waktu kegiatan nggak kepikiran gitu. Caranya itu sih kalau dari aku. Kalau dari Walin? Waduh, sebenarnya Sama. enggak, Oh, beda. Karena jurusanku nih, mungkin kalau teman-teman di sana udah tahu gitu ya. Aku kan di jurusan teknik pertambangan. Iya. Iya, teknik pertambangan. Dan sebagian besar lah ya, itu materiku ada di Mahadipa gitu. Nah jadi untuk pembagian waktu itu sudah jelas gitu ya. Kita punya prioritas masing-masing, itu yang pertama. Terus kalau waktu kuliah, teman-teman Mahadipa itu ngerti gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa tuh tetap tujuan pertama kita itu kuliah. Jadi gimana caranya sebelum kita kegiatan, tugas di kampus itu harus selesai. Terus nggak mau tahu gitu. Dan itu memang benar-benar aku rasakan gitu. Waktu itu ada tugas apa ya? Geologi struktur mungkin ya. Jadi besoknya itu kita ada kegiatan manjat di Lembah Kera, Malang ya. Manjat. Nah, perasaanku tuh kayak pengen buru-buru ya apa caranya praktikum geologi struktur ini selesai dulu gitu. Karena besok pas aku manjat aku nggak mau kepikiran gitu karena bisa kebelah ya fokusnya kita gitu. Itu yang pertama. Jadi ikut organisasi Mahadipa nih lebih memacu kita ya gimana cara harus selesai gitu. Terus apalagi ya teman-teman juga kooperatif. Jadi kalau misalnya kita titipin surat dispen, surat izin, mereka menyampaikan. Gitu sih. Mungkin kan seru juga nih ya, tadi ngomong kayak wah luar biasa ya yang Mahadipa ini ya. Mungkin aku mau nanya lagi ya, hal yang paling terkesan gitu semenjak masuk UKM Mahadipa ini apa sih menurut Mbak? Hal yang paling terkesan itu yang pertama kekeluargaan sih ya. Karena kita ya mungkin ya aku di organisasi SMA, SMP itu nggak dapat gitu. Jadi kekeluargaan Mahadipa ini memang benar-benar aku rasakan gitu. Soalnya gimana ya kalau dilihat dari ras ya enggak sih, maksudnya latar belakang kita memang beragam gitu, tapi mereka mau menerima itu dan ngerti posisi kita gimana. Terus yang spesial banget itu mesti kalau ketemu aku misalnya ketemu saudaraku gitu ya dari lingkungan lah, dari elektro, yang ditanya mereka gimana kabar orang tuamu gitu kan beda gitu. Kalau kita ketemu teman umum gimana kabarmu atau apa gitu ya, itu yang bikin spesial sih dari aku. Mungkin banyak. Mungkin ya sama sih kekeluargaannya, apalagi alumninya itu masih apa ya raket gitu ya, masih kayak mikirin adik-adiknya yang masih kuliah juga gitu. Jadi kita kadang-kadang dibantu mungkin tugas-tugas, terus tuh dibantu kayak kalau kafe gitu dibantu cari tempat gitu. Jadi kalau aku tuh alumninya emang bener-bener apa ya masih peduli lah sama adik-adiknya gitu. Oke. Berarti emang Mahadipa ini bukan hanya organisasi ya, tapi rumah kan ya. Iya. Rumah kedua kan. Karena tadi kan dibilang teman-teman itu menanyakan kabar orang tuanya iya sejauh kan? itu kan. Iya. Ya. Keren juga sih, keren banget. Jadi
ya nyaman ya pasti ya. nyaman. Jadi berasa kayak punya saudara sendiri gitu. Aku ini kan anak terakhir ya, jadi yang ngurus pun masih sibuk sama urusan rumah gitu. Jadi diperhatikan anak Mahadipa tuh berasa spesial gitu. Kayak, waduh siapa nih? Mungkin selanjutnya Mbak ya, aku mau nanya di UKM Mahadipa ini berapa anggota? Berapa anggota sekarang? Untuk anggota aktif sekarang sih ada 21 orang. 21 orang. Nah, itu tuh udah pasti naik gunung semua atau ada pembaginya lagi, Mbak? Angkatan sekian harus sudah naik gunung ini atau gimana, Mbak? Kalau gitu, kalau memang sih 21 tuh udah pasti sudah naik gunung karena di klat pertama pun kita ya di gunung gitu kan ya. Harus di gunung nggak? Iya sih. Kalau di kota tuh soalnya agak susah gitu ya. Kalau Untuk penempatan materinya udah susah ya. Kita kota namanya Mbak, di kota. Gimana nanti kita mau manjat? Iya sih, ya bener-bener. bisa dimanjatnya di gedung ya. Bener-bener. Bisa. Iya bisa. Oh iya, sama aku mau nanya lagi Mbak. Ini kan kalau aku setahu ya, Mahadipa ini katanya ada materi tentang panjat tebing segala macam. Nah, untuk Ada. di UKM ini sendiri gimana Mbak? Ada panjat tebing. Ada. Kita 1 bulan tuh enggak 1 bulan juga ya. Setiap minggu tuh mesti ada panjat tebing juga. Latihannya tetap Latihan. rutin. Iya, jadi di Mahadipa nih kalau teman-teman tahu kan ada 4 divisi ya. Jadi GH, konservasi, rock climbing ya atau panjat tebing itu, sama yang terakhir jurnalistik fotografi. Nah, itu setiap bulan keempat-empatnya nih pasti ada kegiatan. Entah itu 2 kali, 3 kali. Mungkin kalau rock climbing sering kita latihan di Spikul. Teman-teman tahu Gumuk Spikul nggak? Tahu ya? Masa nggak tahu? Ada di Pakusari itu Iya, di gumuk Pakusari. yang bagus banget dan tebingnya bagus-bagus itu. Terus kegiatan bersama FPTI. Apa FPTI? Ya, Persatuan Panjat, Panjat Tebing Tebing Indonesia. Ya, cabang Jember. Nah, itu sering kita latihan di Bekisar. Bekisar ini mapalanya Poli J. Sering kita latihan di sana karena memang kita di Mahadipa nih fokusnya buat nyata atlet sih. Di tahun ini kita fokusnya di situ. Kalau di RC-nya panjat tebingnya. Wah, sangat luar biasa ya mencetak atlet panjat tebing gitu kan. Sangat luar biasa itu. Iya. Mungkin apa ya? Untuk kan pasti kan banyak nih nanti kan ada mahasiswa baru ya yang bakal join. Mungkin dari mbak-mbaknya itu apa sih persyaratan untuk masuk UKM Mahadipa itu? Apa ya? Persyaratan itu cuma ada 2. Yang pertama, Mahasiswa teknik Universitas Jember. Ya kalau teman-teman udah jadi mahasiswa teknik, wes syarat pertama lolos. Syarat yang kedua, syarat yang kedua itu kalian punya niat, punya kesungguhan, punya komitmen. Iya. Karena kalau kalian nggak punya itu semua, kita kayaknya nggak bisa sih, kayaknya nggak bisa. Iya. Apalagi komitmen ya, komitmen itu jelas. Kalau misalnya teman-teman pernah naik gunung gitu, mungkin teman-teman sebagian besar udah sering ya. Kita kalau udah naik gunung, ketemu orang yang udah deket banget gitu misalnya, kadang ada aja yang bikin nyakitin hati itu kadang ada. Dan kalau kita nggak bisa komitmen, kita udah bareng-bareng di Mahadipa, bisa aja tuh kita ninggalin teman kita. Tahu-tahu hipo, tahu ya apa. Jadi itu nggak bisa sih kalau nggak punya itu. Oke, mungkin aku mau nanya lagi ya. Mungkin dari UKM Mahadipa di FT ini khususnya di UNED ya, itu relasinya sudah sejauh mana, Mbak? Relasi banyak ya kalau relasi. Sebenarnya kita juga punya grup ya untuk Mapala se-Jember. Jadi kita tetap kontekan biasanya buat acara bareng atau ada apa-apa mesti bareng-bareng sih. Itu yang relasi pertama. Yang se-Mapala Jember. Semapala Jember. Yang se-Jember doang nih. Kedua, kita juga banyak relasi di Taman Nasional gitu ya. Ada Meru Betiri, Baluran, Bromo Tengger gitu kan. Purwo. Oke. Mungkin dari mbak-mbaknya ya, mungkin bisa bisa dipaparkan sosial medianya gitu. Sosial media untuk UKM Mahadipa itu apa sih, biar nanti tuh warga teknik atau mahasiswa baru tuh pengen join atau pengen kepo gitu loh. UKM Mahadipa itu apa, bisa di mana dilihatnya, Mbak? IG kah atau TikTok kah? Di mana? Di Instagram ada, di YouTube ada. Apa namanya? Apa namanya, Mbak? Mahadipa FT UNED. Ini cari aja Mahadipa FT UNED. Itu wes
Ada itu bisa. Mau websitenya, mau IG, YouTube, ada. Oh ya Mbak, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari aku ya. Itu kalau misalnya ada suatu kayak hari-hari besar, kayak hari bumi, hari itu, nah UKM Mahadipa di FT ini ngambil peran itu gimana Mbak? Ambil peran ya. Oh hari bumi coba. Hari Bumi mungkin kita ada 2 kegiatan biasanya ya. Kegiatan internal dari Mahadipa sendiri, mungkin penanaman atau apa, atau sosialisasi atau apa. Terus juga ada dari FKU, Forum Ketua Umum Semapala Jember, itu mesti ada kegiatan juga. Entah itu kemarin itu kegiatan apa baca? Ini bersih sungai. Ada bersih sungai juga. Itu Semapala Jember ya. Semapala Jember. Mungkin itu kalau semisal kan tadi relasinya udah Semapala Jember ya. Itu kayak bakal ada ini nggak, delegasi untuk ekspedisi gitu loh. Itu ada nggak kira-kira? Kalau ekspedisi sebenarnya kita proker internal. 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 Jadi kalau misalnya kita mau ekspedisi ke Gunung Binaya, misalnya Maluku, kita delegasikan anggota kita. Tapi kalau misalnya kegiatan bareng itu mungkin ada juga ya. Ada. Kayak Meru Betiri Service Camp. MBSC. Kita delegasikan buat kegiatan di Taman Nasional MBSC. Oke. Mungkin karena waktunya udah sangat singkat Mbak ya. Mungkin dari UKM Mahadipa ini ada jargon nih Mbak? Ada nggak? Jargon. Ada dong. Oke, kita jargon dulu Mbak. Apa? Oh ya, kalau misalnya aku ngomong Mahadipa, nanti Mahadipa. teman-teman boleh jawab get gitu ya. Git. Iya, Oke. gampangan ya. Coba tester. Tester oke. Coba, 1, 2, 3. Mahadipa, get. Saya. Kenapa Mbak? Kenapa? Lagi ya. Nanti Orang abis depan. itu langsung kita jargon teknik Mbak. Oke. Oke. Yang mimpin siapa nih? Kalau kami sampean, Oke. Nanti teman-teman di sini boleh ya, biar rame, biar segedung ini menggelegar ini. Udah, oke. yuk. Mahadipa, Get. Teknik. Jos. Teknik. Jos. Teknik. Teng A. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.